Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di video kali ini kami akan menjelaskan 5 materi dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial. Yang pertama, aksi dan karakteristik dari orang-orang lain. Yang kedua, proses kognitif dasar. Yang ketiga, variabel ekologi lingkungan. Yang keempat, konteks budaya di mana perilaku sosial itu terjadi. Dan yang kelima, aspek biologis dari warisan sifat-sifat dan genetik yang relevan dengan perilaku sosial. Karakteristik merupakan bagian dari kepribadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik memiliki persamaan kata karakter atau watak yang berarti sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial, dapat dikategorikan dalam 5 faktor utama. Yang pertama, aksi atau tindakan dan karakteristik dari orang-orang lain. Yang kedua, proses kognitif dasar, proses yang mendasari pikiran, keyakinan, ide, dan penilaian tentang orang lain yang dimiliki individu. Yang ketiga, variabel ekologi, lingkungan, pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung dari lingkungan fisik. Yang keempat, konteks kebudayaan, di mana perilaku sosial terjadi. Dan yang kelima, aspek biologis dari warisan sifat-sifat genetik yang relevan dengan perilaku sosial. Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Susanto bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau inteligensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditujukan kepada ide-ide belajar. Jadi ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, faktor hariditas atau keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor kematangan. Yang keempat, faktor pembentukan. Yang kelima, faktor minat dan bakat. Dan yang keenam, faktor kebebasan. Ekologi telah berkembang maju selama sejarah perkembangan manusia. Berbagai tulisan ilmuwan sejak Hippokrates, Aristoteles, hingga filosof lainnya merupakan naskah-naskah kuno yang berisi rujukan tentang masalah-masalah ekologi, walaupun pada waktu itu belum diberikan nama ekologi. Ekologi mulai berkembang pada sekitar tahun 1900 dan berkembang terus dengan cepat sampai saat ini. Apalagi di saat dunia sangat peka dengan masalah lingkungan ekonomi, merupakan cabang ilmu yang mendasar dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, ekologi dibedakan dengan jelas ke dalam ekologi tumbuhan
dan ekologi hewan. Namun dengan adanya paham komunitas biotik yang dikemukakan oleh F.E. Clements dan F.E. Selford, paham rantai makanan dan siklus materi oleh Raymond Lindemann dan G.E. Hutchinson, serta pengkajian sistem danau secara keseluruhan oleh E.A. Birge dan Country Juday, maka semua konsep tersebut telah meletakkan dasar-dasar teori untuk berkembang ekologi secara umum. Saat ini tampaknya semua orang wajib mengetahui ekologi, sehingga ilmu ini menjadi bintang di antara cabang ilmu di mana selama ini menjadi penunjang prinsip-prinsip dalam ekologi, dapat menerangkan dan memberikan pemahaman dalam mencari jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih layak. Timbulnya gerakan kesadaran lingkungan terutama pada tahun 1968 sampai 1970. Semua orang ikut memikirkan masalah polusi, pelestarian alam, kependudukan dan konsumsi pangan dan energi. Peningkatan perhatian masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup memberi pengaruh yang kuat terhadap perkembangan ekologi dan ilmu pengetahuan. Perilaku sosial budaya ialah capaian komponen dalam pembelajaran dengan tujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap perubahan sosial, juga pada sistem nilai yang akan intensitas permasalahan sosial budaya. Konteks budaya genre merupakan suatu pendekatan yang menggambarkan cara-cara manusia menggunakan bahasa untuk mencapai tujuan sesuai dengan budaya yang melingkupinya. Biologis merupakan segala sesuatu mengenai makhluk hidup dan aspek kehidupan. Contohnya, dari aspek biologis adalah perilaku hewan, rangsangan, tumbuhan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup, sel-sel makhluk hidup, dan lain sebagainya. Adapun faktor biologis yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu ras, jenis kelamin, umur, gizi, perawatan, kesehatan, kerentanan terhadap penyakit, kondisi kesehatan kronis, fungsi metabolisme, dan hormon. Faktor-faktor psikologis dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap. Perilaku konsumen merupakan proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih membeli produk untuk kebutuhan konsumen.